Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Nazla Afifah dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas mengenai tema yang menarik yang ada di sekitar kita. Saudara, peranan guru besar dalam pendidikan merupakan elemen yang tak terpisahkan dari sebuah universitas. Di UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia, guru besar yang dinamakan sebagai Dewan Guru Besar akan dibahas di pagi hari ini bersama dengan dua narasumber kami, yaitu Profesor Dr. Karim Suryadi MSI selaku Ketua Dewan Guru Besar UPI, dan narasumber kami yang kedua adalah Profesor Dr. Didi Suryadi MED selaku Ketua Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Harus buka Sehat ya, masker Prof ya? ya? Iya, buka masker saja. Kita selalu menggunakan face shield nih, Prof ya. Semangat dong ya, Prof, di pagi hari ini tengah pandemi, harus tetap semangat dan juga sehat. Amin ya, Prof ya. Oke, Prof, kita akan membahas nih mengenai guru besar di UPI ini, Prof. Kita akan ke Prof Didi terlebih dahulu. Prof, mungkin juga pemirsa Kompas TV ingin mengetahui mengenai Senat Akademik UPI. Gambarannya seperti apa ini, Prof? Boleh jelaskan? Baik, terima kasih. Di UPI itu ada tiga organ universitas. Yang pertama adalah Majelis Wali Amanah, kemudian Senat Akademik, dan yang ketiga adalah Rektor. Nah, tugas dari Senat Akademik yang utama adalah menetapkan atau menghasilkan aturan-aturan atau norma-norma yang diperlakukan ya, yang berkaitan dengan akademik di universitas. Jadi secara umum seperti itu. Dan juga nanti ada tugas-tugas lain, misalnya memberi pertimbangan ya terhadap hal-hal yang ada kaitannya dengan akademik. Ya, misalnya pembukaan program studi, fakultas dan seterusnya. Jadi memang membuat aturan gitu ya, Prof ya, untuk di UPI-nya sendiri ini gitu ya, Prof ya. Ada beberapa mungkin contoh aturan-aturan yang sejauh ini sudah berjalan, seperti apa lah, Prof? Gambarannya seperti apa? Baik, contoh yang sederhana barangkali yang banyak digunakan, misalnya aturan mengenai penelitian, pengabdian kepada masyarakat, mengenai proses-proses pendidikan yang berjalan di UPI. Itu semuanya mengacu kepada aturan yang ditetapkan, yang dilahirkan oleh Senat Akademik. Kemudian nanti peraturan rektor itu harus merujuk kepada aturan-aturan yang di atasnya, yaitu aturan akademik yang dibuat oleh Senat Akademik, misalnya seperti itu. Apalagi Prof yang mungkin sering dipraktekkan atau dijalankan, diimplementasikan lebih tepatnya kepada masyarakat di UPI sendiri seperti apa, Prof? Ya, misalnya kan mengenai proses-proses perkuliahan, ya, ujian-ujian, itu kan ada aturan-aturan akademiknya. Kemudian proses riset, itu ada aturan akademiknya, sehingga aturan-aturan yang ada di bawahnya itu mengacu kepada aturan yang dilahirkan dari Senat Akademik. Berarti mengacu terhadap aturan yang lebih tinggi ya, Prof ya? Untuk membuat aturan mungkin yang baru dibuat atau akan dirancang seperti itu, Prof ya? Iya. Sejauh ini aturan-aturan berjalan dengan lancar, Prof? Ya, selama ini alhamdulillah berjalan lancar ya. Nah, barangkali dalam situasi sekarang nih, tentu ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar ya. Di mana aturan itu tidak sepenuhnya bisa, dulu kan tidak terpikir ada situasi seperti COVID-19 seperti sekarang ya. Jadi mungkin tidak sepenuhnya aturan yang ada itu bisa meliputi atau bisa mengakomodasi situasi yang sekarang, sehingga dalam situasi ini tentu diperlukan, karena situasinya dalam tanda petik kan darurat nih. Iya, betul. Jadi perlu ada keputusan-keputusan cepat yang bisa menguntungkan semua pihak, ya, terutama mungkin peserta didik, para mahasiswa. Jadi proses akademik, ya, proses riset semuanya harus berjalan dengan lancar. Walaupun situasi memang tidak sepenuhnya bisa merujuk kepada aturan yang ada. Misalnya ya dalam penelitian. Dulu penelitian kan ada proses-proses perseptual yang wajib dilakukan, misalnya ya pembelajaran harus dilakukan, eksperimennya itu di kelas. Tapi sekarang kan tidak bisa. Nah, tetapi kan penelitian tidak boleh berhenti. Betul, berjalan ya, Prof ya? Iya, tetap harus berjalan kan. Nah, itu kan harus dicari tuh solusinya gimana. Nah, tapi kalau lihat aturan kan belum ada gimana caranya. Nah, yang seperti itu menurut saya eksekutif itu bisa mengambil kebijakan-kebijakan, atau para akademisi itu dia ada merujuk kepada aturan yang lebih tinggi. Gitu, aturan keilmuan misalnya, filsafat. Jadi
kita bisa melakukan perubahan-perubahan secara cepat, tapi merujuk kepada aturan yang universal, misalnya pandangan filosofi, bagaimana menghasilkan pengetahuan melalui riset. Oke, Prof. Seperti itu nanti memang aturan-aturan yang sejauh ini ada di UPI ya, Prof, ya, mengacu dari Senat sendiri. Sekarang kita ke Prof Karim dulu nih, Prof. Mengenai guru besar nih, Prof. Boleh digambarkan dulu kepada pemirsa Kompas TV mengenai guru besar di UPI ini seperti apa? Ya, guru besar atau profesor itu ada di hampir seluruh universitas ya. Tetapi Dewan Guru Besar atau ada juga yang menyebut Dewan Profesor baru ada di 11 perguruan tinggi berbadan hukum di Indonesia ini. Jadi selain di UPI itu hanya ada di Unpad, di UI, ITB, IPB, UNER, ITS, kemudian Makassar gitu ya, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada. Nah, satu lagi USU ya, Universitas Sumatera Utara, dan kemarin yang baru keluar SK perguruan tinggi berbadan hukumnya itu Universitas Surakarta ya. Nah, jadi ini adalah komunitas guru besar yang dibentuk oleh rektor berdasarkan peraturan MWA, peraturan Majelis Wali Amanah. Tugasnya apa? Wewenangnya apa? Memberi pertimbangan kepada rektor, baik diminta maupun tidak, terkait dengan 4 hal. Apa gitu, yang pertama tentang norma akademik, iklim akademik, pertimbangan tentang bidang keilmuan seorang guru besar, dan review atau penilai guru besar, dan satu lagi tentang kebijakan strategis. Jadi kalau ada dosen sudah memenuhi syarat mengajukan guru besar, mengajukan profesor, setelah fakultas itu mampir dulu ke kantor Dewan Guru Besar untuk diberikan rekomendasi siapa nih yang akan menjadi promotor dia, sekaligus juga rekomendasi tentang apa sih profesor dalam bidang apa, bidang keilmuannya. Pun kalau ada masalah-masalah strategis kebangsaan, UPI harus bersikap. Nah, kita kumpulkan guru besar yang 175 itu. Apa pendapat mereka, kita rumuskan, laporkan kepada rektor, keluarkan sikap. Jadi semacam Dewan Suro gitu ya. Dewan Suro, dewan yang sudah suro. Orang yang sudah gede sebelum dewannya dibentuk gitu loh. Itu. Jadi tugasnya seperti itu. Jadi kita salah satu organ yang mengimplementasikan norma akademik yang dibuat oleh Senat Akademik. Berarti saling melengkapi ya, Prof? Ya, kan ketentuan-ketentuan syarat normatifnya ada dibuat oleh Senat Akademik, kita yang implementasikan, layak tidak layaknya, kemudian masuk lagi ke Senat Akademik untuk ditetapkan baru diajukan ke Jakarta, gitu ya. Oke, seperti itu berarti gambaran secara umum. Ya, jadi Dewan Guru Besar bukan paguyuban, bukan paguyuban, tapi resmi dibentuk oleh rektor berdasarkan peraturan MWA atau konstitusi kampus. Oke, berarti kita akan bahas lagi, lebih lanjut, kayak seru banget nih, Prof ya. Oh iya, bisa lebih seru dari ini. Oke. Saudara jangan mana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan kami seusai jeda. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Sapa Jabar, dan kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kami di pagi hari bersama dengan Profesor Karim dan juga Profesor Budi. Prof, semakin seru dong ya kita membahasnya ya. Oke. Mungkin juga pemirsa Kompas TV juga penasaran mengenai Dewan Guru Besar ini yang dimana baru ada 11 di Indonesia ya, Prof ya. Untuk wewenangnya sendiri, Prof, boleh? Ya, tadi saya katakan wewenangnya itu memberikan pertimbangan kepada rektor, baik diminta atau tidak. Artinya rektor bisa meminta pertimbangan Dewan Guru Besar tentang sebuah hal. Atau para profesor ini punya pandangan dan perlu disikapi, sampaikanlah ke rektor meskipun tidak diminta. Nah, anggota Dewan Guru Besar kan profesor semua, Dewan Guru Besar semua, termasuk Pak Didi. Nanti kalau Anda tanya contohnya, saya contohkan aja Pak Didi. Contohnya Pak Rektor, para wakil rektor, itu para profesor. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, memberi pertimbangan dalam bidang apa? Saya bilang tadi, dalam pembinaan iklim akademik, norma akademik. Oleh karena itu, kita tradisikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan iklim akademik. Karena cirinya kampus itu akademik. Kampus bukan organisasi politik, meskipun ada aktivitas politik, tapi ruhnya kampus itu aktivitasnya akademik. Apa yang kita lakukan? Nah, satu, yang terkait dengan guru besar misalnya, setelah seseorang mendapatkan SK profesor, itu akan diadakan pengukuhan guru besar. Dia menyampaikan orasi ilmiah terkait dengan bidang keilmuan.
dia dinisbatkan sebagai ilmu apa, lalu diumumkan. Karena yang terpenting dari seorang profesor itu bukan SK-nya, bukan klaimnya, tapi pengakuan publik, khususnya pengakuan komunitas akademik. Jadi kalau orang mendengar Profesor Didi Suryadi, langsung terbayang, oh dia ahli matematika, khususnya ahli didaktikal design research ya. Nah gitu, DDR, dia orangnya. Pemenang misalnya anugerah akademik leader di Indonesia. Iya, betul. Sebagai anggota DGB, gitu. Jadi ada pengakuan, yang terpenting pengakuan, bukan lagi klaim. Sebab kalau klaim semua orang bisa mengaku ahli apa. Betul. Itu ya, termasuk ahli nujum. Tetapi yang penting itu pengakuannya. Nah, kedua, sejak saya tahun yang lalu jadi ketua DGB, saya tradisikan misalnya ada pidato kehormatan. Ini baru di UPI nih pidato kehormatan. Apa itu? Ketika profesor memasuki 70 tahun, lalu dia harus pensiun, saya sediakan podium untuk menyampaikan legasinya. Ya, jangan sampai kalah sama sniper gitu loh. Sniper aja ada episode legasinya. Ketika si Bennett berhenti menjadi sniper lalu dia wariskan kepada anaknya. Oh, ada film dulu Sniper The Legacy. Bagaimana si Bennett mewariskan taktik tembakan jitunya kepada anaknya. Nah, di sanalah profesor itu menyampaikan warisan-warisannya. Jadi bukan soal pensiun. Hari tanggal 19 Oktober kemarin ya, sehari sebelum BIES, kita adakan pidato kehormatan yang kedua. Saya tidak singgung satu kata pun kata pensiun. Mengapa? Karena soal pensiun itu pasti sama dengan kematian. Orang pasti mati, pegawai negeri pasti pensiun. Ngapain kita bahas? Sudah pasti. Yang penting dibahas dan digariskan adalah bagaimana seseorang menjalankan tugas profesornya. Nah, sehingga meninggalkan jejak. Sebab keprofesoran, ya, bahkan kepemimpinan adalah jejak, gitu. Soal jejak. Jejak-jejak inilah yang harus diwariskan sehingga terdapat kesinambungan dan inovasi berkelanjutan tentang tradisi akademik ini. Gitu ya. Misalnya Prof. Sunario menyampaikan legasi dia dalam bagaimana dia menciptakan, membesarkan asosiasi bimbingan dan konseling di Indonesia hingga melahirkan parameter-parameter untuk mengukur ya kemajuan peserta didik, kemajuan pendidikan, untuk mengatasi masalah-masalah psikologis. Ada parameter yang dihasilkan oleh beliau besar usianya. Itu yang penting. Sehingga profesor yang masih lama pensiunnya dia akan mikir, bukan lagi bertanya kapan saya pensiun, tapi ketika saya harus tiba pada saatnya menyampaikan pidato kehormatan, apa yang layak dan patut saya sampaikan sehingga menjadi kebanggaan dan menunjukkan letak kemuliaan saya. Nah, itu diantaranya. Tentu saja saya koordinasi dengan Senat Akademik, gitu ya, izin ke beliau, karena jangan sampai offset gitu, jangan sampai offset. Dewan Guru Besar tidak boleh offset dengan legislatifnya kampus, Senat, tidak boleh juga offset dengan Pak Rektor sebagai pimpinan eksekutifnya. Kita hanya memberikan pertimbangan dan turut menciptakan iklim akademik. Karena itu, ini komunitas yang sangat egaliter gitu ya. Kemarin terakhir kita memberikan sikap bagaimana pandangan Dewan Guru Besar UPI terhadap RUU haluan ideologi Pancasila. Itu kita diskusi sangat hangat dengan Prof. juga hadir, gitu ya. Kenapa? Karena kita anggap itu masalah strategis, itu isu strategis yang tidak boleh kita lewatkan. Karena apa? Karena seorang profesor itu artinya profes itu kepemilikan. Artinya profesor berhak menyampaikan pandangan keilmuan yang menjadi jati diri dan miliknya, gitu. Nah, kita hanya bergerak di bidang itu. Mudah-mudahan ya itu ada, biarlah masyarakat yang menilai itu, tetapi kita hanya taat pada wewenang yang diberikan, gitu ya, sehingga kita berjalan menurut garis kewenangan itu. Berarti dari Senat dan juga Dewan Guru ini, Dewan Guru Besar ini memang saling berkaitan ya, Prof. Sejauh ini nih, lagi sekarang masa pandemi COVID-19 nih ya. Apakah ada tantangan atau kesulitan di mana mulai dari berkomunikasi lebih sulit, gitu, Prof, harus melalui virtual dan sebagainya? Mangga, Prof. Ya betul. Memang di awal-awal itu kita mungkin semua ya di antara kita tuh merasakan ada kegamangan, shock ya, menghadapi persoalan yang sama sekali tidak ada dalam pikiran kita sendiri. Mendadak online. Benar, betul. Nah, sehingga
2 minggu yang lalu saya diminta berbicara di Majelis Senat Akademik. Jadi seperti Dewan Guru Besar itu ada juga majelisnya. Ya, jadi yang 11 PTNBH ini ada Majelis Senat Akademik. Ya, saya diminta untuk menyampaikan pemikiran saya mengenai bagaimana menyikapi ya proses-proses pendidikan dalam masa pandemi ini. Ya, saya sampaikan misalnya begini, karena kenyataan itu banyak yang shock ya. Tidak bisa melakukan apa-apa dan bingung untuk melakukan apa gitu. Nah, kemarin kita bahas misalnya bahwa secara filosofis dalam tataran pendidikan itu sebenarnya yang diproses itu atau yang dilakukan itu sebenarnya bagaimana kita membantu para mahasiswa menghasilkan pengetahuan. Nah, sementara pengetahuan itu ada 3 jenis. Jadi yang pertama adalah acquaintance knowledge atau know that. Jadi segala sesuatu yang sifatnya diketahui begitu saja, seperti nama, tidak perlu dipikir ya, tidak perlu ada why-nya gitu. Jadi acquaintance knowledge. Kemudian yang kedua adalah practical knowledge, yaitu pengetahuan yang harus dilatih, harus dilakukan seperti berenang. Ya. Di dunia kedokteran itu pasti harus dilakukan. Jadi tidak mungkin dia punya kompetensi kalau dia tidak melakukan. Nah, yang ketiga adalah propositional knowledge. Jadi pengetahuan yang ada why-nya, jadi know why. Jadi ada 3 ya, know that, know how, dan know why. Nah, yang paling gampang itu sebetulnya ini practical knowledge. Kemarin itu jadi banyak diskusi kami ketika saya membahas itu. Jadi ada beberapa dari Fakultas Kedokteran bertanya, ini Prof, katanya bagaimana kami di dunia kedokteran? Sementara kalau kedokteran itu lebih banyak praktikalnya. Jadi kalau tidak dilakukan, itu tidak bisa. Nah, saya waktu itu jawab begini. Justru kata saya, kita sekarang berpikirnya bukan ke masa lalu. Jangan berharap kita bisa melakukan praktek seperti yang lalu, kata saya. Justru kita harus berpikir bagaimana praktek di masa sekarang. Bagaimana protokol kesehatan bisa dijamin misalnya, sehingga mahasiswa tetap bisa melakukan praktek dengan yang baik. Gitu. Berarti dipikirkan bagaimana untuk tetap berjalannya. Contohnya adalah kedokteran untuk praktek ya, itu intinya pemikiran Einstein. Belajar dari masa lalu, hidup hari ini, berharap untuk masa depan, tapi selalu tetap mempertanyakan. Itu boleh pakai quotes-nya Prof ya untuk nanti ya. Kita jeda dulu ya Prof ya. Saudara, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan kami di pagi hari ini. Tetaplah di Sapa Jabar. Terima kasih saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar. Dan saat ini kita akan melanjutkan perbincangan kami di pagi hari ini mengenai Dewan Guru Besar di UPI. Dan masih bersama dengan Profesor Didi dan juga Profesor Karim. Prof, kita lanjutkan lagi nih. Tadi Prof Budi sudah menyampaikan bagaimana tantangannya Prof ya di tengah pandemi ini. Boleh secara singkat juga Prof Karim mengenai sejauh ini seperti apa tantangannya dan juga bagaimana mengatasinya Prof? Tadi dibilang Pak Didi juga shock ya kita pertama kali shock ya Prof ya? Karena mendadak online dan mahasiswa mendadak belajar harus mandiri. Dan hebatnya di Indonesia itu begitu kita menerapkan belajar dari rumah, itu langsung dibuat keputusan belajar di rumah, mendadak belajar dari rumah. Beda dengan di negara lain. Misalnya di Australia, begitu kebijakan belajar dari rumah diberlakukan, pemerintah turun. Dia data siapa murid yang tidak punya handphone diberikan pinjam. Dia data murid yang tidak bisa memanfaatkan orang tuanya gitu ya, handphone, teknologi, dia berikan bantuan. Jadi ada fasilitasi, kita kan tidak ya. Tapi hebat orang Indonesia bisa-bisa aja jalan-jalan saja kan gitu. Nah, memang yang dituntut sebenarnya soal adaptasi saja. Dan kita beradaptasi dengan itu, kita mengadakan pidato kehormatan, pengukuhan, wisuda, dies, itu dalam jaringan, hanya beberapa orang yang hadir di ruangan. Nah, kita juga berencana tanggal 28 November UPI akan menjadi tuan rumah pertemuan Majelis Dewan Guru Besar, gitu ya. Di sini ya, Prof. Di sini dan karena hostnya DGB UPI, kita menjadi rancang, kita daring gitu ya dalam jaringan tanggal 28. Nah, tentu saja perubahan
cara belajar dari yang terbimbing dengan guru menjadi belajar mandiri ini menjadi fokus kajian para profesor. Dan salah seorang diantaranya Prof. Budimansa itu akan menyampaikan hasil penelitian dan karya kreatif dia, bagaimana mengajar di masa pandemik menggunakan daring khusus bagi guru-guru dan juga dosen, dan akan dia sampaikan pada tanggal 6 November di Profesor Summit di Institut Teknologi 10 November ya ITS itu. Nah, itu sebagai utusan dari anggota Dewan Guru Besar UPI. Nah, kemudian ada juga para profesor yang mengambil langkah-langkah volunteer gitu ya. Ketika pandemik melanda, banyak di antara mereka yang mengorganisir kekuatan-kekuatan masyarakat, ada yang bagi-bagi nasi bungkus, ada yang menciptakan hand sanitizer juga ada, menciptakan apa itu yang nyemprot itu, nah itu ada gitu ya. Jadi variatif. Saya sendiri berpandangan memang kita harus berubah, dan adaptasi itu kan menjadi ciri kehidupan manusia gitu ya. Saya terkesan misalnya bagaimana studi Arnold Toynbee dalam The Study of History, dia ceritakan bagaimana sebuah gambar di abad ke-18 pemilik pertanian yang bernama Mena mengawasi ladang pertaniannya dan menggiring sapi-sapi dan kuda-kuda yang dia miliki untuk injak-injak padi agar rontok dari batangnya. Nah sekarang kan nggak ada, kuda ngerontokin padi karena sudah ada mesin perontok padi. Tapi kehidupan kuda, kehidupan sapi sama-sama saja. Artinya mestinya kita tidak kesulitan beradaptasi menghadapi pandemik ini, karena adaptasi adalah ciri sekaligus lambang eksistensi manusia. Yang dibutuhkan sebenarnya kan bagaimana kita membentuk pengetahuan masyarakat tentang satu, persepsi tentang risiko, dua, pola-pola adaptasi yang harus dilakukan, dan ketiga, bagaimana mengambil tanggung jawab atas tindakan sendiri dan dampaknya bagi orang lain. Itu yang kami jalankan melalui peran masing-masing gitu ya. Prof Didi dengan pendekatan DDR-nya, dengan guru-guru matematiknya, kita bangun komunitas. Karena kita semua punya konstituen gitu, sepertinya legislatif. Konstituen utamanya itu adalah komunitas akademik yang relevan dengan bidang akademiknya. Kalau saya komunitas akademiknya ya guru-guru, peneliti, PKN. Prof Didi, guru-guru, peneliti, penulis buku, matematik. Itu konstituennya, konstituen utama. Kita kan tidak akan tinggalkan mereka. Dan kita terus jalin komunikasi akademik dengan mereka, segala inovasi, dan kita pun belajar dari mereka, kita galang komunikasi itu. Terakhir nih Prof, boleh disampaikan dan harapannya untuk UPI ke depan seperti apa? Boleh dari Prof Didi dahulu? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya situasi sekarang itu kan kritikal, dan kritikal itu biasanya itu yang mengawali sebuah pemikiran baru atau kreatif. Jadi kreatif itu diawali dengan kritikal. Nah ini kan kritikalnya luar biasa. Menurut saya mestinya idealnya kita menghasilkan pemikiran terobosan yang luar biasa juga. Dan dalam situasi sekarang sebetulnya banyak pemikiran-pemikiran baru, sehingga tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita tidak perlu back to basic, tetapi back to future ya. Karena ada hal yang sekarang kita temukan sebetulnya jauh lebih menguntungkan. Ambil contoh misalnya, kalau dalam pembelajaran misalnya ya, sekarang kita bisa menggunakan proses pembelajaran daring ya, online, dan itu akan lebih terstandar. Sehingga dosen dengan jumlah yang sama mengajar 1.000 dengan 100.000 itu sama saja sebetulnya. Jadi nanti biaya kuliah itu bisa menjadi lebih murah karena mahasiswa bisa banyak. Dosennya tidak harus nambah, ruangan tidak harus nambah gitu. Itu barangkali ya. Jadi harapan ke depan menurut saya kita jangan berpikir lagi back to basic gitu. Jadi kita manfaatkan apa yang menjadi kelebihan sekarang, kita langsung berpikir ke depan. Terima kasih Prof. Kalau untuk dari Profesor Karim sendiri, sebenarnya kan datangnya pandemik ini merupakan early warning system, ya. Kita mendadak daring juga pelajaran dini. Karena menurut saya ke depan ada atau tidak pandemik, pembelajaran daring, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi bagi kepentingan pembelajaran itu sudah menjadi keniscayaan. Nah kita diingatkan oleh itu. Nah UPI yang tumbuh dari IKIP atau lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang secara historis tercatat sebagai lembaga pendidikan yang paling lama mengalami modernisasi. Mengapa saya bilang paling lama mengalami modernisasi? Karena di tanah air ini, lembaga pendidikan yang pertama kali ada itu adalah lembaga keguruan.
Anda lihat ya, Ki Hajar Dewantara pertama-tama masuk ke Kliksu lembaga guru meskipun 1 tahun. Kemudian 6 tahun belajar sekolah kedokteran tapi tidak tamat. Karena dia membaca sajak multatuli lalu dianggap menghasut, keluar kerja di pabrik gula, menjadi jurnalis, kemudian menjadi guru dan mendirikan taman siswa gitu. Jadi UPI sebagai lembaga yang paling lama mengalami modernisasi mestinya, dan saya berharap menjadi pelopor dalam melakukan transformasi budaya dan perilaku belajar, bukan hanya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi jauh lebih penting itu bagaimana kita menjadikan budaya, lembaga pendidikan yang berbudaya, bersendikan agama dan budaya seperti dikatakan Ki Hajar Dewantara itu menjadi tradisi. Karena kita percaya, saya teringat betul ya, dan menjadi salah satu iman akademik saya, apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, bahwa pendidikan itu bukan menabur benih-benih di dalam tubuhmu, tapi aktivitas mendidik itu adalah membangkitkan bibit-bibit yang ada di dalam dirimu gitu. Sehingga mengajar bukan mencetak murid sama dengan gurunya, tetapi membangkitkan sifat-sifat baik, potensi yang ada pada murid. Gitu. Kita hanya bantu dengan teknologi. Prof, sekarang kalau lagi quotes-quotes yang menempel ya mungkin saudara ya. Terima kasih banyak Prof, semoga kita sama-sama dapat mengembangkan kembali dan juga memajukan terus UPI ya Prof ya. Terima kasih Prof Karim dan juga Prof Budi telah meluangkan waktunya bersama kami dalam Sapa Jabar Kompas TV. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu. Terima kasih banyak Prof ya. Sama-sama ya. Saudara, demikian perbincangan kami. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami selama 30 menit dan kami akan terus mengingatkan Anda untuk menghindari penyebaran COVID-19. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan juga memakai masker. Saya Nazla Afifah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.